Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Moral Gilligan yang akan mepresentasikan dan memaparkan teori milik Carol Gilligan. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya mores yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Sedangkan dalam KBBI, moral didefinisikan sebagai ajaran tentang baik buruk dan diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral juga dapat diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, susila, kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya. Moral juga dapat diartikan sebagai isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan atau ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita. Suseno mengatakan bahwa moral selalu mengacu pada baik dan buruknya manusia sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, secara garis besar, moral dapat diartikan sebagai prinsip dasar tentang baik dan buruk sebagai manusia yang menjadi watak atau tabiat yang menetap kuat dalam jiwa. Moral merupakan suatu kebutuhan penting bagi setiap orang yang dijadikan sebagai sebuah pedoman untuk menemukan identitas diri sekaligus untuk mengembangkan hubungan personal yang harmonis. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan moral seseorang, ada beberapa ahli yang mengungkapkan teorinya mengenai bagaimana tahapan perkembangan moral yang dilalui oleh setiap individu tersebut. Salah satunya ialah teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Carol Gilligan. Teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Carol Gilligan merupakan sebuah kritik atas penelitian yang dilakukan oleh Lawrence Kohlberg, yang mana menurut pandangan Kohlberg, teori psikologi moral dewasa ini seolah mengukuhkan posisi laki-laki sebagai satu-satunya tolak ukur yang benar dan sah dipakai yang kemudian berlaku begitu saja untuk semua manusia. Hal ini membuat perkembangan moral anak laki-laki dianggap lebih dewasa dibandingkan dengan anak perempuan, sehingga bila sampai dilakukan pengukuran tentang moralitas, perempuan dapat terjatuh pada tahap yang rendah atau bisa dikatakan perempuan dianggap gagal berkembang mencapai tingkat kedewasaan psikologis dan moralnya. Kohlberg mendefinisikan moral sebagai struktur keadilan atau morality as a justice yang menekankan kondisi manusia seperti kesetaraan, kebebasan, timbal balik, dan menghargai kehidupan. Sedangkan Gilligan sebagai seorang pemikir feminis menyatakan bahwa ada asosiasi antara perkembangan perempuan dan orientasi kepedulian atau morality as a care. Menurut Carol Gilligan dalam bukunya yaitu Independent Voice memaparkan tahapan perkembangan moral perempuan dianggapnya tidak bisa disamakan dengan anak laki-laki. Gilligan melakukan penelitian dengan sampel dari perempuan yang hendak melakukan aborsi dan bagaimana tahapan-tahapan moral yang mereka lalui hingga menghasilkan keputusan final. Yang mana dalam penelitiannya ini, Carol Gilligan menemukan 6 elemen kunci dalam mempelajari perempuan dan juga perasaannya. Saya akan melanjutkan dari teman saya yaitu 6 elemen kunci dalam mempelajari perempuan dan perasaannya. Yang pertama, perempuan dan remaja perempuan merasakan perasaan mendalam tentang keterpisahan dan kekurangan perhatian. Kemudian, yang kedua, tidak ada penyesuaian antara kehidupan perempuan dengan kultur western. Yang ketiga, pertanyaan perempuan adalah mengapa mereka berada di balik dengan yang lain atau malah hilang di antara yang lain secara individual. Yang keempat, ada polarisasi antara suara internal dengan kemampuan untuk berbicara secara verbal. Yang kelima, perempuan merasakan bahwa suara dalam dirinya tidak dapat dibawa ke dalam hubungan dengan orang lain. Yang keenam, perempuan juga merasa bahwa pikiran-pikiran mereka kurang dibanding yang lain dan akan menjadi dampak buruk bila diekspresikan kepada orang lain. Berdasarkan elemen tersebut, Gilligan menemukan bahwa perempuan lebih menekankan aspek relasi atau hubungan dibandingkan dengan laki-laki. Dari temuan inilah Gilligan membuat kerangka kerja tentang suara yang berbeda. Hal ini juga mengubah perbincangan dalam moral. Selanjutnya, Gilligan mengemukakan metafora suara yang ada dalam orientasi dan teori ini sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu yang konkret dan khusus. Yang kedua, menuju keharmonisan tanpa memaksakan persamaan. Yang ketiga, bukan kompetitif atau serangan, namun kerjasama. Yang keempat, kombinasi antara emosi dan isi di hati. Yang kelima, suara ini mungkin dapat direntang dalam perbendaharaan kata yang luas yang tidak bersifat benar maupun salah. Yang keenam, suara ini dapat berbeda dengan tidak mengesampingkan yang lain. Dan dari suara yang berbeda tersebut akan disimpulkan ada perbedaan kerangka kerja dan pemecahan persoalan pada laki-laki dan perempuan. Suara perempuan berkaitan dengan koneksi, kedamaian, kepedulian, dan tanggung jawab. Sedangkan suara laki-laki berkaitan dengan kesetaraan, hubungan timbal balik, keadilan, dan kebenaran. Dua suara moral ini berbeda cara dalam memandang dunia. Perbedaan dua suara dalam gender ini tidak berarti bahwa satu suara lebih superior dari suara yang lain. Selanjutnya, penelitian Gilligan dalam penalaran moral mencakup pertanyaan bagaimana orang menetapkan masalah moral dan pengalaman-pengalaman apa yang dapat ditetapkan sebagai suatu persoalan konflik moral dalam kehidupan mereka. Gilligan yakin bahwa masalah moral bagi perempuan muncul dari adanya konflik tanggung jawab, bukannya membandingkan mana yang benar. Pemecahan masalah moral ini jadinya menimbulkan pernyataan bahwa pikiran perempuan lebih bersifat kontekstual dan naratif, bukannya bersifat abstrak dan formal.
Hal inilah yang kemudian membedakan antara etika kepedulian atau yang biasa disebut dengan ethics of care yang dimiliki oleh perempuan dengan etika keadilan atau yang biasa disebut dengan ethics of justice yang dimiliki oleh laki-laki. Etika kepedulian milik perempuan memperlihatkan bahwa dalam mengambil keputusan, laki-laki akan mengevaluasi dan memilih apa yang dianggap benar, sedangkan perempuan akan berada dalam dilema keputusan yang tidak menyakiti siapapun. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan moral menurut Carol Gilligan. Pada tingkat pertama, yakni ada orientasi of individual survival yang memfokuskan pada apa yang terbaik bagi dirinya. Masuk pada transisi pertama dari selfishness ke responsibility. Kemudian masuk pada tahapan tingkat kedua, yakni godness as self-sacrifice, memfokuskan pada konsekuensi tindakan pada kebutuhan orang lain. Yang keempat ada transisi kedua, yakni dari godness ke truth. Kemudian masuk pada tahapan tingkat ketiga, yakni morality of non-violence, yang memfokuskan pada perintah keputusan tentang apakah hal yang dilakukan ini membahayakan atau tidak, membahayakan bagi orang lain ataupun dirinya sendiri. Pada tingkat pertama, perhatian awal mengenai kepedulian terhadap diri sendiri untuk menjamin kelangsungan hidup yang kemudian diikuti oleh tahapan peralihan. Pada tingkat peralihan ini ada penilaian egois. Selanjutnya, pada tahap transisi 1, ada suatu pemahaman mengenai hubungan antara diri sendiri dan orang lain dalam konsep tanggung jawab. Pada tingkat kedua, kebaikan moral pada perempuan disamakan dengan kepedulian pada orang lain. Namun, dalam tahap ini dapat tercipta suatu ketidakseimbangan yang melahirkan peralihan kedua. Pada tingkat ketiga, berpusat pada dinamika relasi dan menghapus ketegangan antara egoisme dan tanggung jawab melalui suatu pemahaman baru tentang hubungan timbal balik antara orang lain dan diri sendiri. Kemudian menjadi prinsip penilaian moral yang dipilih sendiri. Prinsip ini tetap bersifat psikologis dalam kaitan dengan relasi dan sikap tanggap, namun menjadi prinsip universal dalam mengutuk setiap sikap yang menindas dan merugikan orang lain. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, laki-laki dan perempuan memiliki kerangka kerja dan pemecahan persoalan yang berbeda. Kemudian yang kedua, laki-laki berkaitan dengan kesetaraan, keadilan timbal balik, dan kebenaran, sedangkan perempuan berkaitan dengan kepedulian, keterhubungan, kedamaian, dan tanggung jawab. Yang ketiga, keduanya memiliki cara yang berbeda dalam memandang dunia. Namun, kedua perbedaan tersebut tidak memiliki arti bahwa salah satunya menjadi lebih superior daripada yang lain. Nelson dalam Gilingan 1999. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.